tidak menggugurkan kewajiban haji, tapi pahalanya sama. Begitulah pahala-pahala yang Allah siapkan pada sholat, terutama berjamaah. Nabi pernah mengibaratkan sholat jamaah seperti sekumpulan binatang seperti kambing yang berada di kelompoknya, lalu serigala atau pemangsanya itu hanya melihat dari kejauhan saja. Tidak pernah juga itu harimau menerkam binatang, hewan kalau ada di kelompoknya. Jadi Nabi ibaratkan sholat berjamaah seperti itu. Kalau kita berjamaah, maka setan itu hanya melihat dia saja dari papan main. Ini banyaknya namanya Rahman ini. Tapi kalau kita sholat sendirian, maka itu makanan empuk bagi setan. Makanya kalau kita sholat sendirian, macam-macam kadang-kadang godaan. Dan kalau kita sudah tergoda, kadang-kadang kita lupa. Beda kalau kita berjamaah. Sholat itu berakar dari kata yang sama dengan silah. Silah itu artinya hubungan. Jadi sholat itu sebenarnya hubungan atau transportasi kendaraan yang menghubungkan kita kepada satu alam. Kita ini akan berangkat dan setiap detik waktu kita menuju ke satu alam, namanya alam baqo, alam akhirat. Nah, transport yang kita gunakan untuk sampai ke alam itu, Allah siapkan sholat. Kalau diibaratkan sholat itu sebagai kendaraan, kita misalnya mau pergi ke satu daerah, taruhlah seperti yang jauh sedikit dari sini, misalnya Palopo, ada yang biasa ke Palopo ya, berapa jam itu? Tidak ada orang Palopo di sini. Ya, taruhlah 8 jam ya, 8 jam. Kita punya barang-barang banyak. Ada koper, bahkan kalau kita mau pindah rumah ada lemari, macam-macam. Tapi kalau tidak ada yang mengangkut barang-barang kita, maka tidak mungkin kita bisa sampai dengan barang-barang kita itu ke Palopo. Sama dengan sholat. Bagaimanapun banyaknya ibadahnya orang, sudah ada puasanya lengkap, umrahnya sekali 3 tahun, haji sudah 2 kali, macam-macam ibadah yang dilakukan. Tapi tidak ada yang mengangkut ibadah itu, maka agak susah kita nikmati barang-barang kita itu di akhirat. Sekedar hanya dilihat saja. Tidak ada yang mengangkut. Yang mengangkut itu adalah salat. Kalau kita ditanya, dikasih pilih, mau ke Palopo, naik Alphard bersama teman yang membawa bekal. Ada yang bawa bekal Urasa, ada yang bawa kecipo,
Kira-kira begitulah salat berjamaah dibanding salat sendirian. Kalau kita salat sendirian, baru dari takbir kita start Allahu Akbar. Campur roh pada ikut kasih, tak usul. Kayak ibu itu dah saya begitu ya, tak usul menyukuna. Sami Allahu liman hamidah. Sampai mereka ada pasar butuh. Kenapa ada pasar butuh? Ya. Kayaknya tidak ada pasar butuh ikan. Pasar cilu saja. Allahu Akbar. Tapi kalau di pasar cilu tidak ada BT-BT, yang ada timbang. Kalau begitu ke Papamai, Sami Allah. Jadi selesai kita salat, selesai juga memasaknya. Ini kalau kita salat sendirian kayak begini, ini dapat alpar atau dapat PT-PT yang meletus banyak? Kira-kira begitu analoginya salat. Dan salat yang kita lakukan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dengan stasiun-stasiun yang Allah tetapkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Durasinya itu sudah Allah atur. Subuh ini kita baru bangun, kita awali. Begitu pentingnya subuh, maka Allah tidak lewatkan waktu subuh kecuali Allah bersumpah. Dalam Al-Quran disebutkan was-subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila bernafas. Pertanyaannya, apanya subuh yang bernafas? Ulama menjawab bahwa yang bernafas itu adalah orang yang bangun pada subuh hari. Itulah yang hidup dan bernafas. Maka ketika orang bangun menikmati istirahatnya, Al-Quran menyatakan waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu subatan. Subatan itu artinya istirahat yang sempurna, total, sehingga kita menikmati kebugaran. Subatan itu berhenti, sel yang ada dalam tubuh kita berfungsi. Otak kita ini yang kadang-kadang bebannya luar biasa, ketika tidur bebannya otak itu stop. Itu namanya subatan. Jadi ulama kesehatan mengatakan orang kalau tidur pada malam hari dengan pulas, maka ada peremajaan sel di dalam tubuhnya. Makanya orang yang bangun itu segar. Tidak ada orang yang tidur lagi. Tidur, berarti kalau ada orang tidur, sudah tidur lagi, berarti dia pada sukutin orang, belum sempurna tidurnya. Ada peremajaan di situ. Sekarang ini ada namanya suntik stem cell. Jangan dengar itu ya, suntik stem cell. Katanya kalau sudah disuntik stem cell orang, itu bisa lebih muda 10 sampai 15 tahun. Jadi kalau disuntik kelihatan bisa lebih muda 10 tahun lah, 15 tahun. Cuma harganya satu kali suntik 1 miliar. Jadi kalau ada yang merasa mau muda, simpang-simpang aja 1 miliar buat kasih suntik supaya kelihatan muda. Ternyata ada cara Allah membuat atau kasih muda orang. Apa itu? Tidur yang lelap pada malam hari, sehingga orang yang bangun pada subuh dia menikmati kebugarannya, maka dianjurkan untuk membaca doa. Apa doanya kalau kita baru bangun? Allahumma barik lana fima razaqtana
minimal kita baca alhamdulillah. Yang biasa kita hafal alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terima kasih Allah, Engkau telah menghidupkan kami setelah Engkau matikan. Jadi betul orang mati itu ketika tidur tidak ada inderanya yang berfungsi, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mencium. Itu kalau tidur sama orang mati. Maka ketika dia bangun, Allah kirimkan kembali indera itu kepadanya. Karena Al-Quran mengatakan begitu. Ketika dia mati, Allah yumsik, dia tahan itu indera. Tapi ketika dia bangun, Allah kirimkan kembali itu inderanya, panca indera. Maka disitulah kita berdoa, alhamdulillah, kita bangun pada subuh hari. Dan orang Islam kalau bangun pada subuh hari, bukan hanya fisiknya yang bangun, tapi bangun juga jiwa dan rohnya, hatinya yang bangun dengan melaksanakan sholat subuh, sujud setelah mengambil air wudhu. Karena ada juga seorang bangun langsung mau ambil lap, juga lalu orang dia pas sembahyang subuh, tinggalkan sholat subuhnya, sibuk dengan HP-nya karena perlu puasa status dulu sampai jam 8. Akhirnya lupa sholat subuh atau memang sengaja tidak sholat subuh. Orang yang seperti ini, yang bangun itu hanya tubuhnya, tapi tidak bangun rohnya dan jiwanya, mati rohnya. Orang yang bangun, setelah bangun ia berwudu, lalu kemudian merasakan spiritual kebatinan dengan sujud kepada Allah. Inilah yang sesungguhnya, bukan hanya rohnya, bukan hanya tubuhnya yang bangun, tetapi juga rohnya dan jiwanya yang bangun. Lewat lagi subuh, coba lihat kita, durasinya cukup panjang, sampai 6 jam. Jam 12.30 sudah masuk subuh. Kenapa durasinya panjang? Wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang itu untuk kerja. Allah kasih spasi, silakan bekerja. Sekalipun antaranya ada salat duha, tapi itu tidak wajib. Karena jangan sampai kalau diwajibkan mengganggu pekerjaan. Kalau ada yang mau tambah-tambah casnya, jadi ibarat salat itu sebagai cas. Kalau HP kita itu dicas dengan baik, maka baterainya tidak lowbat. Dan kalau ada orang yang mengecas minimal 5 kali hatinya dengan salat, maka insya Allah hatinya tidak lowbat. Cuma masalahnya kalau ngecasnya itu sekali seminggu saja, lalu cuma pindah sembahyang, nah itu mungkin agak lowbat itu baterai hatinya. Jadi Allah siapkan waktu zuhur, dan ketika masuk zuhur kita perlu istirahat. Jadi istirahatkan tubuh, istirahatkan hati dengan salat. Itulah sebabnya kalau ada biasa kegiatan selalu ditulis kalau jam 12 ada namanya isoma. Apa itu isoma? Istirahat, sholat, manya apa? Mandre. Ada yang bilang makan dulu baru sholat. Kalau makan dulu baru sholat, bukan isom, tapi imaso. Istirahat, makan, sholat. Ya terserah mau makan dulu atau mau sholat dulu. Itu pilihan. Yang pasti bagus kalau berjamaah. Ya. Zuhur, lepas zuhur masuk lagi asar. Durasinya hanya 2 jam. Ya karena kalau tidak ada waktu senggang di sore hari, waktu rehat, itu juga lelah. Maka disiapkan waktu
waktu asar sore. Maka Allah lagi bersumpah, setelah bersumpah pada siang masuk asar, Allah lagi bersumpah wal asri, demi waktu asar sore. Kenapa sore itu dikatakan asar? Asar itu bahasa Arab terjemahannya perasan. Jadi Bapak Ibu kalau minum jus di Arab minta jus mangga, maka Bapak bilang asar, asir, manja. Mangga yang diperas menjadi jus. Hujan yang turun dari langit itu setelah diperas awan. Maka Allah berfirman minal mu'sirati ma'an tajada. Awan yang diperas lalu hujan turun. Lalu kenapa sore dikatakan perasan? Karena ada tradisinya orang Arab kalau sore hari itu mereka ngumpul ngopi lalu saling menceritakan, sepertinya dia peras pekerjaannya. Apa yang kau dapatkan hari ini? Apa ruginya? Apa untungnya? Siapa sawalanmu? Siapa sawamu? Itu kumpul pada sore hari. Jadi mereka nanti kumpul pada sore hari di warkop. Kalau kita ini makanan mula subuh, kita pagi kumpul di warkop. Ya. Orang Arab dulu nanti sore biasanya kumpul membicarakan itu hasil kerjaannya. Maka turunlah ayat semuanya rugi, tidak ada yang untung. Illa alladziina aamanu, kecuali orang beriman, wa 'amilus shalihati, bagus kerjanya, wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Asar lewat, masuk maghrib durasinya hanya setengah jam sampai isya yang panjang sampai 12 jam untuk kita istirahat. Itulah 5 waktu yang Allah siapkan. Maka Nabi pernah bertanya kepada sahabat. Rasulullah bertanya, "Lau anna fi babi ahadikum nahar." Sekiranya ada orang yang punya rumah, di depan rumahnya itu ada sungai, dia mandi 5 kali. Hal baqiya hal min baqiya min darbi syai'. Apakah masih ada dakinya orang yang 5 kali mandi sehari semalam? Kira-kira kalau bahasa kita, kalau ada orang mandi 5 kali, apakah kira-kira masih sakul? Masih umum apa? Ngarek kongkat tahu cemeo kelima sesusi wuni. Kira-kira masih sakul? Ya, penting mandi ya. Ya, kalau tidak mandi, siram-siram saja badannya, ya mungkin dakinya belum hilang. Yang Nabi katakan ini mandi. Apa itu mandi? Nah ini juga Al-Quran menggunakan istilah al-ghuslu, mencuci. Ketika kita disuruh berwudu, Allah berfirman, "Ya alladzina amanu idza qumtum ila shalah." Sekali orang beriman, kalau mau salat maka cucilah wajahmu dan tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepalamu. Jadi ada 2 kegiatan yang Allah perintahkan ketika kita berwudu. Pertama itu mencuci, kemudian kedua membasuh. Apa yang dicuci? Wajah, tangan sampai siku, itu yang dicuci. Wamsahu bi ru'usikum, membasuh kepala. Sekarang ini yang disebutkan yang wajib saja. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai 2 mata kaki. Ini diapakan ini? Cucilah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Sekarang pertanyaannya, ini kaki diapakan? Kalau dilihat dari susunannya, sepertinya kaki ini hanya diusap. Tapi ternyata kalau dilihat struktur bahasanya,
Yang kedua menggosok. Sekarang kalau kita lihat katanya begini, ada pijatan dan menggosok sini. Ada pijatan dan menggosok. Tidak ada, berarti ini membasuh namanya. Jangan sampai kita basuh wajah padahal Allah suruh kita mencuci. Lalu ulama menjelaskan yang dimaksud mencuci ada pijatan dan ada gosokan. Jadi kalau memijat gosok-gosok. Kalau memijat itu begini toh. Begitu toh, Pak. Ini lalu ditindis-tindis kayak gini. Coba Pak, kalau tindis-tindis ini ditindis-tindis digosok. Apalagi dengan air, sepertinya Allah suruh kita terapi air suci melalui hidup dengan melakukan pemijatan. Sehingga orang kalau ke masjid semuanya fresh, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang kayak begini masjid. Tidak ada. Kenapa? Sudah fresh dengan wudhu. Jadi ibu-ibu kan biasa masuk di salon toh, baru ya habis semuanya bapak-bapak ya beli skincare, perawatan. Begitu aktifnya perawatan, wajahnya putih tapi tangannya masih hitam. Ya, untuk pakai jilbab, karena kalau tidak pakai jilbab di sini putih, di sini hitam. Ya, begitu aktifnya mau perawatan kan. Biasanya itu kalau ibu perawatan bapak, ini yang di sini. Itulah yang dimaksud dengan mencuci wajah, mencuci tangan dan mencuci kaki. Ini kan di kaki ini banyak saraf-saraf ini yang kalau dilakukan pemijatan maka itu enak perasaan. Nah, tentunya Allah katakan kalau kepala cukup dibasuh, basuh di kepala. Ya, ini kan namanya basuh. Sekarang kepala seperti apa yang dibasuh? Ya, ulama lagi terbagi. Yang dimaksud kepala adalah semuanya kepala, maksudnya kepala atas. Ini dibasuh semuanya. Nah, semuanya kepala kita. Jadi mulai dari kalau ini yang diikuti ulama ini yang diikuti, berarti nanti sah hidupnya kalau semua kepalanya dibasuh dari depan ke belakang. Nanti sah. Datang lagi ulama kedua, ini Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah. Nanti lagi sah kalau setengahnya dibasuh, berarti dia bagi dua begitu kepala, setengahnya kepala baru sah. Ada lagi ulama mengatakan tidak, seperempat sudah cukup. Nah, kalau seperempat berarti dibagi empat. Dibagi empat. Datang Imam Syafi'i tidak, 2 helai 3 helai itu sudah cukup. Jadi kalau ada orang yang berwudu masih ada sompoknya begini, berarti itu namanya gaya Syafi'i dia pakai. Semuanya didasari pada satu ayat dan beberapa hadis yang berbeda. Jadi sebenarnya ada 4 model cara berwudu, ayatnya hanya satu, hadisnya berbeda-beda. Semuanya ada hadis periwayatannya. Kalau begitu, itu adalah pilihan, tidak boleh bermasalahkan. Yang masalah kalau tidak berwudu atau berwudu tidak beres caranya berwudu. Jangan. Nah, itu yang kita lakukan ketika kita berwudu dan mandi. Dan kalau ada orang mandi menggosok badannya, lalu Nabi katakan, apakah masih ada dakinya? Kata sahabat, tidak ada lagi dakinya Rasul. Kata Rasulullah, begitulah salat 5 waktu, kafaratul lima bainahunna, bisa menghilangkan noda-noda
tempat sholatnya. Ya, Nabi menyebutkan fi musallahu, artinya di masjid, bukan di rumah ya. Ya. Jadi berjamaah dan dilakukan di masjid. Duduk-duduk. Ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Jadi ada 3 di situ. Sholatnya nanti mau berjamaah silakan, mau tidak berjamaah sendiri juga silakan. Jadi ada 3 di situ. Duduk-duduk. Nah sekarang duduk-duduknya itu supaya berkualitas. Ya kita zikir, kita taklim. Ini kalau taklim begini Pak, kata Rasulullah, siapa yang taklim seperti ini, maka pahalanya itu sama kalau melaksanakan sholat sunat semua malam. Ya jadi hanya setengah jam kita duduk begini Pak, masih lebih baik begini daripada orang yang sholat sunat 1 malam. Hanya modal setengah jam. Nah supaya dulu kita berkualitas zikir-zikir. Nah sekarang kalau kita ngobrol dunia, bagaimana kuemu sudah selesai? Apa adonannya? Mentega atau apakah? Itu dunia, tidak masalah kalau ya kayak begini. Ya, jangan dibilang kalau kita ngobrol dunia di masjid itu tidak bagus. Nah, justru masjid itu juga tempat untuk kita ngobrol. Yang penting dunia yang tidak ada kaitannya dengan maksiat. Kita bicara politik di masjid bagus, tapi jangan praktis. Ya, kau pilih nanti, bukan begitu. Tapi kita bicarakan berpolitik yang baik itu bagaimana. Ya. Kita bicara tentang resep kue di masjid, itu bagus. Supaya nanti kita bikin kue, itu kan ilmu semua. Bapak Ibu, ya. Bicara gorden, warna apa gorden? Masalah. Itu kan seni. Ya, gorden saya tahun ini warnanya ungu. Ya karena kursinya ungu. Tahun lalu biru. Tidak masalah. Itu dunia. Tapi dunianya yang bagus. Bagus itu kalau bicara seni kan. Ya. Yang salah itu kalau dunianya di City kemarin masa beli gorden baru udah tahu dari mana beli uang. Nah itu namanya dunianya yang bisa mengarah kepada kemaksiatan. Itu jangan seperti itu. Tapi kalau sharing kebaikan, apakah itu dunia, apakah itu akhirat, tidak masalah. Ya. Lalu kemudian kita keluar, ya, salat isyraq itu ulama mengatakan salat isyraq itu awal dari salat duha, jadi sudah dianggap itu salat duha. Ya kalau kita sudah lakukan. Ya, terima kasih. Ya, dari Bapak mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Yon. Baik, Prof, terima kasih. Bagaimana Prof kaitannya dengan larangan salat ketika terbitnya matahari karena bersamaan dengan takut setan? Apakah sementara di masyarakat kita itu mengidentikan isyraq itu dengan terbit? Nah, bagaimana cara membedakannya itu, Prof? Atau misalnya Prof, kita masuk ke dalam masjid, apakah itu terbenam matahari yang sorenya atau paginya? Kebetulan itu waktu sedang terbit matahari, apakah misalnya kita tidak boleh sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah-sunnah yang lainnya? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Jadi yang dilarang sholat sunnah seperti itu kalau tidak ada munasabah. Munasabah artinya momen. Ini kita kan ini lagi ada momen ini. Ada momen duduk-duduk dan ketika kita mau keluar, Nabi perintahkan kita sholat dulu. Ya, apakah itu nanti kita keluar jam 7, setengah 7, atau mungkin yang dianggap menit-menit di mana matahari itu betul-betul terbit. Nah, itu namanya momen. Tidak masalah. Ya, yang masalah itu kalau ditunggu jam 7 misalnya setengah 7 pas terbitnya matahari lalu tidak ada momen sebelumnya. Ini kita di rumah misalnya. Ya, pas setengah 7 kita mau sholat duha. Nah, tunggu dulu, jangan dulu
kita mau si panjang atau pendek, ya itu kan lebih apa namanya, lebih merdeka kita lebih bisa lebih atur